Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permata dengan NPM 210826024 Blog Moy. Di sini saya mengangkat judul mindmap saya berupa Introduce of Helminthologists. Dimulai dari pengertian, Helminthologists merupakan ilmu yang mempelajari parasit berupa cacing. Kemudian berdasarkan taksonominya, helmin ini dibagi menjadi dua, yaitu Nemathelminthes atau cacing benang, kemudian ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Kemudian untuk klasifikasinya berdasarkan Nemathelminthes, yang pertama itu ada kelas nematoda, di mana nematode ini tidak bersegmen, kemudian dia ini berbentuk bulat memanjang dengan potongan transversal tampak rongga badan. Kemudian mempunyai alat kelamin yang terpisah atau ada jantan dan juga betina. Untuk reproduksinya dia oviporus atau bertelur, kemudian larvaporus atau melahirkan larva. Kemudian selanjutnya pada kelas Platyhelminthes dibagi menjadi dua, ada Cestoda dan juga Trematoda, di mana Cestoda ini memiliki bentuk badan seperti pita dan terdiri dari kepala atau scolex, kemudian leher dan badan, dan juga memiliki segmen atau progiotid. Kemudian cara penyerapan makanan dari cacing ini melalui kulit atau kutikula badan. Untuk reproduksinya oviparous atau bertelur, kemudian dia kadang juga terjadi multiplikasi atau perkembangan ganda dalam bentuk larva. Kemudian untuk Trematoda memiliki bentuk seperti daun, dia tidak bersegmen, kemudian mempunyai alat pencernaan. Untuk reproduksinya dia genetik atau memerlukan lebih dari satu inang. Kemudian bisa juga multiplikasi dalam bentuk larva. Selanjutnya cara transmisi. Ada beberapa cara transmisi. Yang pertama itu pada nematoda, caranya itu ingesti telur, di mana lewat dari makanan atau minuman kotor. Contoh parasitnya itu ada Ascaris lumbricoides, kemudian ada Trichuris trichiura. Kemudian ada penetrasi larva melalui kulit. Contoh parasitnya itu Ancylostoma duodenale. Kemudian ada vektrum serangga atau melalui nyamuk. Contoh parasitnya itu ada Wucherichia maupun juga Brugia. Kemudian melalui ingesti larva dalam daging mentah atau kurang matang. Contoh parasitnya itu adalah Trichinella spiralis. Kemudian selanjutnya pada Cestoda. Yang pertama ingesti telur dari feses manusia, yang mana menyebabkan kistikerkosis, contoh Taenia solium. Kemudian selanjutnya ada ingesti telur dari hewan berupa anjing, yaitu Kista hidatid. Contoh parasitnya itu adalah Echinococcus granulosus. Kemudian selanjutnya pada Trematoda, ingesti Metacercaria pada tumbuhan air. Contohnya itu pada Fasciola hepatica. Kemudian melalui ingesti Metacercaria pada ikan ataupun kepiting maupun udang mentah. Contohnya Paragonimus. Kemudian transmisi melalui penetrasi larva Cercaria melalui kulit saat kontak dengan air. Contohnya itu adalah Schistosoma spp. Selanjutnya adalah tempat hidup atau habitat. Yang pertama adalah nematoda yang menginfeksi manusia. Tergantung pada spesiesnya, ada yang hidup dalam usus, di dalam darah, dalam saluran limfe, ataupun di dalam jaringan subkutan. Contohnya pada usus halus, yaitu Ascaris lumbricoides maupun Ancylostoma duodenale. Kemudian pada usus besar berupa Trichuris trichiura. Kemudian pada jaringan atau otot ada Trichinella spiralis. Kemudian untuk sistem limfatik berupa Wucherichia bancrofti atau Brugia malai. Dan pada paru ataupun di dalam darah ada berupa fase larva atau Strongyloides. Kemudian pada habitat Cestoda, dewasa hidup di dalam usus penderita, sedangkan bentuk larvanya dapat hidup di dalam berbagai jenis organ dan jaringan hewan vertebrata yang menjadi hospes perantara cacing tersebut. Contoh parasitnya pada usus halus manusia yaitu Taenia saginata, Taenia solium. Kemudian pada jaringan tubuh berupa larva atau kista dan biasanya terdapat pada otot, otak atau hati berupa Taenia solium, Echinococcus granulosus. Kemudian habitat pada Trematoda, di mana Trematoda dewasa sebagian besar hidup di dalam usus atau jaringan paru hospes, dan beberapa spesies lainnya hidup di dalam pembuluh darah. Untuk melengkapi siklus hidupnya, Trematoda selalu memerlukan siput selaku hospes perantara.
atau intermediate host yang menjadi tempat perkembangbiakan multiplikasi stadium aseksual. Pada beberapa spesies trematoda, kadang-kadang diperlukan hospes perantara kedua, tempat terbentuknya stadium infektif yang dapat menginfeksi manusia. Contohnya pada hati dan saluran empedu, yaitu Fasciole hepatica dan Clonorchis sinensis. Kemudian pada paru-paru ada Paragonimus westermani, pada usus Phaseolopsibusci, kemudian ada pembuluh darah yaitu Schistosoma spp. Kemudian lanjut pada siklus hidup. Pada nematoda, contoh parasitnya adalah Trichuris trichiura. Telur cacing ini akan mengalami pematangan dan menjadi infektif di tanah dalam waktu 3-4 minggu lamanya. Jika manusia tertelan telur cacing yang infektif, maka di dalam usus halus dinding telur pecah dan larva keluar menuju sekum, lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Dalam waktu 1 bulan, sejak masuknya telur infektif ke dalam mulut, cacing telah menjadi dewasa dan cacing betina sudah mulai mampu bertelur. Trichuris trichiura dewasa dapat hidup beberapa tahun lamanya di dalam usus manusia. Lanjut pada siklus hidup Chesmatoda. Contoh parasitnya adalah Taenia solium. Manusia bertindak selaku hospes definitif yang menjadi tempat tumbuh cacing dewasa, sedangkan larva cacing terdapat dalam bentuk kista di dalam jaringan dan organ hewan yaitu babi. Dalam usus babi, dinding telur akan pecah dan onkosfer akan terlepas karena mempunyai kail. Onkosfer dapat menembus dinding usus lalu masuk ke dalam aliran darah. Onkosfer akan menyebar ke jaringan dan organ-organ tubuh pada hewan babi, terutama pada otot, lidah, leher, otot jantung, dan otot gerak. Dalam waktu 60-30 hari pasca infeksi, onkosfer akan berubah menjadi larva Cysticercus. Infeksi pada manusia terjadi karena memakan daging babi yang mentah atau kurang matang, yang mana mengandung larva Cysticercus. Di dalam usus manusia, Scolex akan menggandakan eksvaginasi dan melekatkan diri dengan alat isapnya pada dinding usus. Scolex lalu tumbuh menjadi cacing dewasa dan kemudian membentuk strobila. Dalam waktu 2-3 bulan, cacing telah tumbuh menjadi cacing dewasa akan mampu memproduksi telur untuk meneruskan siklus hidupnya. Kemudian pada trematoda, contoh parasitnya itu adalah Fasciole hepatica, di mana hospes definitif cacing ini adalah manusia dan herbivora. Sedangkan siput air tawar bertindak sebagai hospes perantara utama. Hospes perantara yang kedua adalah tanaman air atau rumput, yang akan menjadi tempat perkembangbiakan kista metaserkaria, yang merupakan stadium infektif dari cacing ini. Jika telur cacing yang keluar bersama tinja penderita masuk ke dalam air dalam waktu 9-15 hari, di dalam telur akan terjadi pertumbuhan Miracidium. Setelah menetas, Miracidium akan berenang mencari siput menjadi hospes perantara utama. Di dalam tubuh siput, Miracidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya akan berkembang menjadi serkaria, di mana serkaria ini akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum, metaserkaria ini akan lepas dari jaringan tanaman air, kemudian akan bermigrasi melalui dinding usus untuk mencapai hati lalu menuju ke aliran darah. Sebagian besar juga metaserkaria ini akan mencapai saluran empedu ataupun kandung empedu yang kemudian akan berkembang menjadi cacing dewasa. Ini merupakan referensi yang saya kutip untuk membuat mind map. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.